Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 5. Si bungsu terkejut saat melihat tunangan kakaknya. Tamu undangan sudah mulai berdatangan di ruangan yang sudah dihias sedemikian rupa. Windini duduk di kursi menghadap meja bulat sambil mengedarkan pandangannya, berharap ada sosok yang ia kenal di pesta tersebut, karena sedari tadi ia hanya duduk sendiri. Kak Julvin sibuk menyapa kolega bisnisnya, sedangkan Kak Mirawati sudah sejak tadi tak terlihat keberadaannya. Senyum mengembang di wajah Windini saat melihat dua sosok yang ia lihat tidak jauh dari pandangannya. "Hai," ucap Windini melambaikan tangannya. Kedua orang tersebut menghampiri Windini yang tengah melambaikan tangannya. "Wah, rupanya di sini lo Win, kita dari tadi muter-muter cari lu," ujar Nathan. "Lihat nih Win, kaki gue sampai pegel pakai high heels ini," Anggi menimpali. "Mana gue tahu kalian cari gue, sebenarnya gue juga cari orang yang gue kenal, dan gue seneng ada lo berdua guys," ucap Windini. "Lihat kita berdua juga canggung di sini Win, sepertinya orang yang datang di acara ini bukan orang biasa," ucap Anggi. "Emang bener Sigi, tamu yang dating semua kolega bisnis papa, Kak Julvin dan sepertinya tamu calon tunangan Kak Mirawati juga," ucap Windini. "Pantes aja pakainya wah semua," ujar Anggi yang memang bukan dari kalangan menengah ke atas. "Lo juga Win, gue baru sadar malam ini lo kelihatan beda banget, udah seperti cewek lo Win," ucap Nathan mencibir Windini. "Sialan lo Nat, emang kemarin-kemarin gue bukan cewek," ujar Windini sambil mentoyor kepala Nathan. "Lihat cewek tapi cewek jadi-jadian, hahaha," ucap Nathan dengan tawanya. "Sialan lo," sahut Windini sambil memukul lengan Nathan. "Sakit Win, tapi beneran elo cantik banget Win," ucap Nathan. "Tapi gue gak nyaman penampilan seperti ini, kalau bukan Kak Julvin yang nyuruh gue berpakaian seperti ini, gue udah males banget," ujar Windini. Anggi yang dari tadi mendengar ocehan keduanya, hanya terkekeh melihat tingkah dua sahabatnya itu. "Wih, kita cari makanan yuk, perut gue lapar. Mumpung kita ada di sini kapan lagi makan gratis," ucap Anggi sambil menaik turunkan alisnya. "Yeyey ini anak maunya cari gratisan aja nih," sahut Nathan mentoyor kepala Anggi. "Sakit tau Nat, gak usah digituin juga kali kepala gue. Elo juga mau kan yang gratisan?" "Hehi. Iya juga Sigi." Windini hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kedua sahabatnya itu. "Ayo Gi, sebenarnya gue juga lapar tapi gue takut jalannya," ucap Windini. "Emang kenapa lo Wi, jalan kok susah?" tanya Anggi. "Hehi, gue pakai high heels baru pertama kali Gi, gue kesulitan jalan," ucap Windini menyengir kuda. "Ayo sini gue bantu elo berjalan Win," ucap Anggi sambil menggandeng tangan Windini, dan Nathan mengiringi kedua gadis itu. Acara akan segera dimulai, MC sudah memulai kata-kata pembukaan, mempertandakan acara inti akan segera berlangsung.
Windini dan kedua sahabatnya menghentikan menyantap hidangan yang ia makan. Sebelum acara pertunangan dimulai, Papa Joseph memberikan sambutan dan perkenalan kedua anak kembarnya yaitu Julvin dan Mirawati. Julvin menatap Windini merasa tidak enak hati kepada sang adik, dan Windini menyadari tatapan sang kakak. Windini tersenyum dan mengangguk kecil mengisyaratkan kepada sang kakak kalau ia baik-baik saja. Acara yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Kedua pasangan yang terlihat serasi itu sudah berada di atas panggung, saling menatap dan bertukar cincin ke jari manis pasangan masing-masing. Senyum Mirawati mengembang, ia tak hentinya menunjukkan senyum termanisnya, mengisyaratkan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Tapi berbeda dengan sosok wanita yang masih tertegun, ia tidak percaya apa yang dilihatnya pada saat ini. Badannya bergetar menahan emosi dan kekecewaan. Sosok wanita tersebut adalah Windini yang melihat mantan kekasihnya Bagas telah bertunangan dengan kakaknya sendiri. "Win, gue gak salah lihat kan? Yang di depan itu beneran Kak Bagas?" tanya Anggi yang tidak mendapatkan jawaban dari Windini. "Set, Anggi lo berisik banget sih, lo gak lihat tuh muka si Windy?" ujar Nathan berbisik kepada Anggi. "Hehi iya, gue gak perhatiin muka Windy, Nat, abis gue kaget yang di depan itu Kak Bagas," sahut Anggi berbisik. "Udah Yugi, kita ajak Windy pergi dari tempat ini," ucap Nathan yang diangguki Anggi. Dan ketiganya tengah duduk di kursi panjang taman hotel. "Win, nih elo minum dulu," ucap Nathan. "Makasih Nat," sahut Windini. "Elo gak kenapa-napa kan Win?" tanya Anggi. "Gak Gi, gue gak kenapa-napa kok, tadi gue cuma kaget aja," sahut Windini tersenyum kecil. "Kak Mirawati kok bisa bertunangan sama Kak Bagas Win?" tanya Anggi. "Gue juga gak tahu Gi, yang gue tahu Kak Mirawati dijodohkan, tapi gue gak tahu kalau pria yang sebentar lagi jadi kakak ipar gue adalah Kak Bagas," ucap Windini panjang lebar. "Elo yang sabar ya Win," ucap Nathan sambil menepuk bahu Windini. Windini hanya tersenyum kecil. Ia beruntung di saat seperti ini, kedua sahabatnya selalu ada untuknya. "Win, kita pulang yuk, gue harus pulang, tadi Bunda pesan jangan kemalaman pulangnya," ucap Anggi. "Kalian pulang aja duluan, nanti gue pulang sendiri gak apa-apa kok," sahut Windini. "Beneran elo gak apa-apa Win? Setidaknya yuk elo ke dalam lagi," ucap Anggi. "Gue masih pengen di sini, kalian pulang aja. Gue gak kenapa-napa kok," ujar Windini tersenyum dibuat seceria mungkin. "Ya udah kita pulang dulu ya Win, kalau ada apa-apa telpon kita," ucap Nathan. Windini hanya mengangguk sambil memasang senyum manisnya. Saat kedua sahabatnya telah pergi, Windini masih betah berlama-lama termenung di taman hotel ditemani lampu taman di setiap sudutnya. Windini sudah tidak bisa membendung air matanya, meluapkan sesak yang ada di jiwanya. Mungkin untuk kali ini saja ia akan menangisi seorang pria yang akan sebentar lagi menjadi kakak iparnya nanti.
Meski hubungan mereka sudah berakhir, namun Windini belum bisa melupakan sosok pria yang sudah mengisi hatinya sejak 1 tahun belakangan ini. H3 Nona jagoan, ternyata kamu bisa menangis juga ya, ujar seorang pria yang menghampiri Windini. Dengan cepat Windini menghapus air matanya. Sedang apa kamu di sini? Tanya Windini. Aku sedang mencari angin, tapi tidak sengaja melihat wanita yang sedang menangis sendiri di sini, ucap pria tersebut. Itu bukan urusanmu, ucap Windini ingin beranjak pergi, namun lengan Windini digenggam pria tersebut. Jangan seperti itu Nona jagoan, aku ingin menjadi temanmu. Windini menghempaskan genggaman tangan pria tersebut dan berjalan pergi meninggalkannya. Nama saya Forsite, Nona jagoan, teriak For, dan Windini hanya menatap sekilas, melanjutkan langkah kakinya. For hanya tersenyum melihat kepergian Windini. Sungguh gadis yang menarik, membuatku semakin penasaran dibuatnya, batin For. Flashback on. Sore hari Windini baru keluar dari area kampus. Windini berjalan di pinggir trotoar hendak ingin mengisi perutnya yang sudah meronta-ronta ingin diisi. Tanpa Windini sadari ada 2 orang pria yang mengawasinya. Begitu ada kesempatan 2 orang pria tersebut merampas tas Windini yang ia pakai. Tanpa pikir panjang Windini terus mengejar 2 preman tersebut. Woi, berhenti lo, teriak Windini sambil terus berlari. Kedua preman tersebut menghentikan langkahnya di taman yang sepi. Wah, sepertinya gadis ini punya nyali besar bos, ucap salah satu preman tersebut. Sini kalau kalian berani, hadapi gue, ujar Windini senyum menyeringai. Dan ketiganya sudah saling baku hantam, hingga salah satu dari preman mengeluarkan pisau kecil di tangannya. Windini mulai berhati-hati melihat salah satu preman tersebut membawa pisau. Entah dari mana datangnya seorang pria tinggi berbadan tegap menghampiri Windini. Kalian pengecut beraninya main keroyokan sama cewek lagi. Kalau sekarang baru seimbang, ucap For. Windini hanya menoleh sekilas. Banyak omong lu, ujar preman tersebut. Baku hantam pun berlangsung dengan lawan 1 lawan 1, dan preman pun lari kocar-kacir meninggalkan tas jambretannya. Kamu tidak apa-apa Nona? Tanya For. Aku tidak apa-apa, seharusnya kamu tidak usah membantuku karena aku bisa mengatasinya, ujar Windini. Wah Nona, inikah balasan bagi orang yang sudah membantumu? Sahut For. Ya, aku akan berterima kasih kepadamu, meski aku tidak membutuhkan bantuanmu. Baiklah Nona, aku terima ucapan terima kasihmu. Dan siapakah nama Anda Nona? Tanya For sambil mengulurkan tangannya. Aku tidak terbiasa berkenalan dengan orang asing, ucap Windini. Hahaha, kau begitu tidak bersahabat Nona. Di luar sana banyak gadis yang ingin mendekat denganku, tapi kamu malah sebaliknya, ucap For. Windini menatap tajam kepada For dan melangkah pergi meninggalkannya. Aku akan memanggilmu Nona jagoan, teriak For meninggikan suaranya, saat melihat Windini sudah pergi menjauh dari pandangannya. Gadis yang unik, batin For.
Flashback off. Lanjut ke episode 5.